Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, di zaman modern seperti saat ini, gaya hidup menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat pada umumnya. Biasanya gaya hidup seseorang dapat dilihat dari kemampuan yang dimilikinya. Banyak orang yang bergaya hidup glamor memang karena mampu, namun tak sedikit pula yang bergaya hidup sederhana sesuai dengan kebutuhannya. Tapi tahukah Anda masih banyak orang yang ingin terlihat mampu dengan bergaya hidup mewah atau glamor, namun sebenarnya memaksakan hal tersebut, bahkan sampai berhutang ataupun bekerja tidak halal. Hal ini juga tentunya memperlihatkan bagaimana ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah pemirsa, tahukah Anda bahwa zakat dalam Islam adalah salah satu solusi dalam menghadapi masalah ketimpangan sosial? Nah pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupasnya di Risalah Ramadan JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa JAK TV, Ayu Wardani kembali hadir menjumpai Anda dalam Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah, di hari Sabtu ini mungkin yang mau siap-siap buka puasa bareng nonton acara kita dulu ya, karena nanti bakal ada hadiah 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang yang bakal dikasih langsung sama teman saya yang hari ini juga sudah menyiapkan menu buka puasa buat kita semua di studio hari ini. Assalamualaikum Miki. Waalaikumsalam Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Makasih loh udah dibawain macem-macem menu ya, buka puasa ya. ya. Aduh, ntar dibagi-bagi sama yang lain ya. Dong, kita kan harus berbagi berkah pastinya. Betul. Nanti Miki mau berbagi apa untuk pemirsa JAK TV sore hari ini? Aku ingin berbagi hadiah tentunya pasti dari Geprek Densu yang real by Ruben Onsu. Ada 1 juta rupiah untuk 2 pemenang hari ini. Wow, nanti pemirsa bisa langsung telepon ya di 021515111. Tapi harus sabar dulu karena kuisnya masih nanti ya. Masih nanti. Kita nggak cuma berdua Miki. Ada lagi? Ada lagi. Wow. Ini ada Reza yang nanti akan berbagi kajian agama Islam tentu saja bareng kita sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Mari Berzakat. Reza kita undang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa masih lancar ya Reza? Alhamdulillah. Sehat. Silahkan loh. Udah nggak sabar kalau ketemu Reza ini bawaannya pengen nanya macem-macem. Iya benar, langsung konsultasi ya. Iya benar. Alhamdulillah. Nah Reza tadi sebelum kita mulai acara ada video tayangan juga yang bikin tentang gaya hidup glamor. Zaman sekarang nih makin macem-macem aja modusnya ya, orang sebenarnya nggak mampu tapi berusaha terlihat mampu menghalalkan segala cara. Pendapatnya? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat realita saat ini, memang kita ini inginnya melihatnya luarannya aja kan. Padahal kalau Allah melihatnya hanya hati dan amal ibadah kita. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah saja tidak pernah melihat luaran harta benda kita, kecuali Allah hanya melihat hati dan amal ibadah kita. Jadi ini mah hanya casing mah nggak terlalu penting sebetulnya ya, cuman maksain diri namanya. Jadi kalau kita punya apa-apa juga ya biasa-biasa aja lah, karena memang itu titipan Allah ya Ayu ya. Ini termasuk nafsu dunia dan bisikan setan nggak sih untuk terlihat lebih dari kemampuan kita gitu Ada hubud dunia namanya, ada cinta dunia namanya. Hubud dunia rasukuli hoteatin. Jadi kalau cinta dunia itu jadi pangkal kesalahan malah kerusakan. Jadi nggak pas aja gitu ngeliatnya juga. Nggak pas ya. Kita ngeliat kalau ngeliat orang sombong kan nggak enak ya, Miki ya. Iya, betul. Nggak enak aja gitu bahasanya. Makanya sampai-sampai kata Rasulullah, makanya belajar tawadu. Man tawadu arafahullah, wa man taqabbara wadahullah. Siapa yang merendahkan hatinya, maka Allah akan angkat derajatnya, dan siapa yang meninggikan hatinya, Allah pun akan menghinakan sehina-hinanya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mampu jadi pingin kelihatan mampu, ya itu kan berarti kamuflase ya, berarti ada kebohongan di situ. Berarti kan ya dosa-dosa diri sendiri, ngapain gitu nambah-nambah dosa. Jadi mendingan apa adanya aja lah, belajar qanaah, menerima apapun kondisi baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Artinya memaksakan diri itu juga nggak baik ya. Sama aja kayak membohongi diri sendiri. Betul, betul. Dan Allah juga nggak suka sama orang yang berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah sesungguhnya Allah nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Yang keren tuh udah makaya, rendah hati. Oh itu keren banget itu.
Nggak terlalu diliatin Nggak gitu biasa ya, aja itu yang pokoknya keren. gitu. Karena memang itu titipan Allah. Yang repot udah miskin, belajar kaya itu yang jadi mempersulit diri kata Ama gitu. Iya betul. Ya buat apa gitu, mendingan nikmatin aja. Insya Allah nanti ada jalannya untuk sampai ke sana gitu. Amin. Ada sesuatu yang dipaksakan pasti akan ada gesekan. Ini ngomong-ngomong soal gesekan, seperti ada ketimpangan sosial gitu ya. Ada yang terlihat glamor, wah, tapi ada juga yang apa ya, kekurangan. Iya, Solusinya iya. kayak gitu seperti apa untuk Memang mengatasi kan ketimpangan ada sosial? langit, ada bumi, ada malam, ada siang, ada kaya, ada miskin. Memang itu sudah sunatullah, ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan ini, kalau kita menerima apapun, nah ketimpangan ini memang terlihat bagi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Tapi kalau bagi orang-orang mensyukuri nikmat Allah, ketimpangan ini bagian daripada bagian. Kalau dia kaya, dia bisa menjadi seorang yang dermawan. Kalau dia miskin, dia bisa menjadi pendoa yang luar biasa, ibadah yang baik, saling mendukung satu sama lain. Makanya kita ajak saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini momen bagi orang-orang untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat. Afdhalus shadaqah fi syahri Ramadan. Kita ajak orang-orang kaya ini untuk bersedekah. Dan orang-orang miskin itu untuk sabar, dan kita orang kaya ini belajar puasa ini di bulan Ramadan untuk belajar, oh lapar ya kayak orang miskin itu begini. Berarti dia harus ada kedermawanan dalam dirinya untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang susah. Ini kadang kalau yang kurang beruntung, kalau bahasanya kita mungkin orang yang miskin gitu ya, kadang terlalu meratapi juga, terlalu bersedih atau tidak mensyukuri, itu sebenarnya hanya akan menambah beban dunianya atau seperti apa? Iya, memang Rasulullah juga pernah menyampaikan orang-orang miskin itu boleh jadi ujiannya mendekati kepada kekufuran. Ya, dia menjadi ingkar, kok saya hidup saya gini-gini terus, kenapa susah terus? Padahal di balik itu, apa kata Rasulullah? Mayuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, diuji hamba itu. Boleh jadi dengan kemiskinan ujian yang luar biasa. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Sesungguhnya kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah uji dulu. Berarti sebenarnya orang miskin pun boleh jadi itu Allah lagi cinta-cintanya sama dia gitu loh. Nah, kita bagaimana mensikapinya dengan iman itu tadi. Tapi berarti ujian itu bukan hanya berupa kemiskinan saja, tapi juga kenikmatan juga bisa. Kesenangan itu boleh jadi ujian yang paling terberat. Terberat, malahan mungkin lebih berat dibandingkan ujian dari Karena kemiskinan. bisa jadi orang lupa, kita dulu nggak punya uang, sekarang banyak uang. Dulu mau ngeluarin uang jadi susah keluarin uang, itu sama. Karena ini semua titipan. 100.000 kalau misalnya ke mall kayaknya nggak ada artinya. Iya. Begitu mau masukin ke kotak, waduh, Kayaknya berat. Mikir dulu banget, gitu 100.000 ya. Istighfar lagi. Kayaknya bisa untuk ini gitu. Kadang kan kita sering dengar ya Miki, katanya ujian orang tuh macam-macam. Ada kekayaan, ada kemiskinan, ada yang diuji dari suaminya, istrinya, anaknya gitu ya. Agar kita tidak jadi orang yang kufur nikmat, gimana sih menghadapi yang bijak gitu untuk semua ujian dunia yang macam-macam ini? Ya, Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum minna azabil lasyadid. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat Allah yang lain. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat, berarti azab Allah sangat berat. Salah satunya syukur nikmat apa? Bersedekah, berzakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan harta. Sebagian harta loh, tidak semuanya loh. Hanya sebagian kecil loh. Kalau kita berbuat zakat 2,5% dari per tahun kita punya rezeki di atas 85 gram emas, kita keluarin per tahun. Sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Cuman keengganan kita untuk mengeluarkan zakat itu yang repot gitu. Karena tidak dihadapi dengan keimanan, disikapi dengan keimanan. Jadi kan tadi dikatakan ada keengganan gitu ya. Apa sih sebenarnya yang bikin ada keengganan, sikap-sikap atau sifat manusia yang seperti Itu apa sih? karena memiliki sifat bakhil, sifat pelit. Karena memang Rasulullah juga menyampaikan as-sakhil qaribu minallah, qaribu minanas, qaribu minal jannah, baitu minanar. Kata Rasulullah, wa bakhilu, ada juga orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Tapi wa bakhilu, ada juga kata Rasul, orang yang bakhil, orang yang pelit, medit, butut kasir. Pokoknya mereka hese lah pokoknya. Pokoknya susah aja mau ngasih orang tuh, berat gitu. Ya, padahal di setiap rezeki kita itu ada rezeki orang lain ya. Ada hak orang Betul lain yang banget lebih itu, membutuhkan betul ya. banget. Nanti kita ngobrolin itu usai jeda ya. Miki harus sabar dulu, kayaknya punya pertanyaan nih. Mirsa, tetaplah bersama kami, nanti juga bisa nanya langsung di 0215155111. Juga bisa ikutan kuis di nomor yang sama. Usai jeda kita akan kembali.